Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat, wat tullab wat talibat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tafsir juz' amma atau tafsir juz'i 30 min kitab tashil li ta'wil tanzil fi suratil a'la. Kita akan lanjutkan kembali tafsir juz' amma atau tafsir juz' 30 dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil pada surat Al-A'la. Kita masih melanjutkan tafsiran dari surat Al-A'la ataupun beberapa ayat terakhir yang akan kita bacakan di sini, di mana sebelumnya sudah kita selesaikan membacakan beberapa penjelasan ataupun tafsir ulama yang dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan sebagian besar dari surat Al-A'la yang sudah kita bacakan. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan surah Al-A'la dari ayat 14 sampai ayat terakhir seperti yang disebutkan di dalam kitab ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Ini susunan ayatnya dari beberapa fi'il dan beberapa huruf di sana. Qad, sebagaimana yang sudah diketahui dalam kaidah ilmu nahwi ataupun kaidah bahasa Arab, bahwasanya qad ini ketika masuk di fi'il madhi, aflaha itu fi'il madhi. Ya, ada fi'lul madhi, fi'il mudhari', ada fi'il amr. Jika ditinjau dari sisi zaman, fi'il itu ada 3 yang cukup dikenal. Fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amr. Fi'il madhi ya ini kata kerja yang menunjukkan kejadiannya sudah lampau, ya. Itu secara bahasa, dalam ilmu bahasa. Nah, qad ini menunjukkan litahqiq atau litaukid, ditakkid. Qad, sungguh. Beda halnya kalau qad ini masuk kepada fi'il mudhari', ya. Jadi ini merupakan alamat ataupun tanda bahwasanya itu fi'il madhi ketika dia bisa masuk, ya, didahului oleh qad. Yang mana qad ini enggak boleh masuk kepada isim. Ya kan? Tidak boleh. Itu dalam ilmu bahasa Arabnya. Tidak boleh seorang mengatakan qad kitabun. Ada seperti itu. Dalam istilah bahasa itu haram namanya. Qad kitabun. Ya. Qad aflaha, yakni sungguh, aflaha yuflihu, iflah dengan isim fa'ilnya muflih, isim maf'ulnya muflah, menunjukkan iflahun, keberuntungan. Sungguh telah beruntung. Siapa itu? Itu ada isim mausulnya man sebagai fa'ilnya. Beruntunglah orang-orang yang tazakka. Tazakka dari, ya, kalimat zaka, yaitu mensucikan,
membersihkan, zakka, yuzakki, tazkiyah atau tazakka. Nanti dalam tabel itu di bawah bisa dilihat penjelasan makna tazakka itu. Taib. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang berusaha untuk membersihkan, mensucikan diri, tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia menyebut, berzikir, menyebut nama Rabbnya. Inilah orang-orang yang beruntung, Allah Subhanahu wa taala. Dzakara isma rabbih, dan dia menyebut nama Rabbnya. Fasalla, kemudian dia pun mengerjakan salat. Walaupun nanti ada beberapa tafsiran makna dari dzakara di sini dan shalla. Makna berzikir dan salat. Nah, inilah orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Bagaimana cara mensucikan diri, membersihkan diri, melakukan tazkiyah terhadap nafs, yaitu dengan banyak menyebut nama Rabbnya. Wa dzakara isma rabbih, yang menyebut nama Rabbnya. Fasalla, kemudian dia mengerjakan salat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kembali setelahnya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan ya, kalian sangat terpengaruh, itsar. Ya, athara yu'thiru. Ini itsar, ini sebuah sikap yang sangat memberikan pengaruh besar. Ya, sikap itsar terhadap teman, yaitu mendahulukan teman. Itsar terhadap dunia, mendahulukan dunia. Sebagaimana orang-orang Ansar yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang begitu itsarnya mereka dengan kaum muhajirin, mendahulukan kaum muhajirin. Ya, memberikan tempat tinggal untuk orang-orang yang hijrah, mereka sendiri harus cari tempat tinggal. Memberikan makanan kepada temannya agar temannya tidak susah mencari makan, biarlah dia yang berkorban untuk cari makan untuk dirinya sendiri. Itu itsar, mendahulukan teman. Ya, mendahulukan saudara. Ya, ini suatu sikap yang Masya Allah ya, sangat tinggi, akhlak yang sangat tinggi, yang sangat terpuji di dalam Islam, dan tidak semua ya manusia atau semua orang mampu melakukan hal ini. Tapi setidaknya minimalnya kita mencintai ya sesuatu yang kita cintai tersebut itu ada pada saudara kita, itu minimalnya keimanan. Ya kan? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai pada saudaranya apa yang ya dia cintai pada dirinya sendiri. Nah, ini minimalnya. Kalau sampai kita tidak menyukai sesuatu itu yang kita mencintai itu, tapi kita tidak suka itu pada orang lain, nah ini bibit hasad berarti. Ya, ini ada kedengkian. Taib. Yang lebih utama lagi itsar. Tapi itsar di sini yang dimaksud bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian sangat mendahulukan kehidupan dunia. Itsar terhadap dunia ini enggak bagus. Justru diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian sangat itsar, terpengaruh sekali, sangat mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Maksudnya itu, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian sangat terpengaruh dengan kehidupan dunia. Wal akhiratu, padahal akhirat itu khairun lakum, maksudnya padahal akhirat itu lebih baik bagi kalian. Wa abqa, dan lebih kekal. Ya, kehidupan akhirat itu lebih baik bagi kalian dan lebih kekal, tapi kalian sangat terpengaruh dengan kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia ini memang sangat mempengaruhi sekali. Kegemerlapannya, kemewahannya, ya, popularitasnya, ketenarannya, dan yang lainnya dari sifat duniawiyah. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza, sudah berlalu ini ya pembahasan inna ditakkid untuk penguatan. Sesungguhnya ini sungguh telah ada di dalam lembaran-lembaran yang pertama. Inna hadza maksudnya pembahasan ini, pembahasan yang berkenaan dengan
kehidupan dunia. Ini sudah dibahas dari kitab-kitab sebelumnya, dari lembaran-lembaran sebelumnya. Ya. Inna hadza lafi, lamnya di sini litakid juga ya, sebagai qarinah dari inna. Biasanya inna itu untuk menguatkan lagi, memberikan penekanan kesungguh-sungguhan, maka khabarnya akan ditambahi dengan lam. Ya, innallaha lasami'un alim. Jangan dipanjangkan. Jangan innallaha lasami'un. Jadi salah nanti maknanya. Ya. Tapi dia pendek lah. Inna hadza lafi as-suhufi al-ula. Sesungguhnya ini sungguh telah ada di dalam suhuf. Suhuf ini sahifah, lembaran-lembaran. Jadi di masa dahulu setiap rasul itu ada kitab-kitabnya. Jadi berbarengan ketika diutusnya seorang rasul kepada setiap umat, maka mereka akan membawa risalah. Dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, baik disebutkan nama kitabnya dalam Al-Qur'an ataupun tidak disebutkan, berupa lembaran-lembaran yang biasa disebut dengan suhuf, suhuful ula, lembaran-lembaran terdahulu. Maksudnya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lafis suhufil ula. Sungguhnya ini sudah ada, sungguh telah ada pembahasan ini dari lembaran-lembaran sebelumnya. Siapa contohnya? Lembaran siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Sudah ada dalam lembaran-lembarannya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya kitab juga ketika dia berdakwah. Ada kitab yang dia bawa, kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berupa lembaran-lembaran. Tidak disebutkan apa namanya, beda dengan Taurat kan begitu ya. Zabur disebutkan namanya, Injil, Al-Qur'an. Nah, sementara Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala itu kan banyak jumlahnya. Yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah beberapa saja. Tapi dari berita Nabi SAW bahwasanya jumlah Nabi, demikian juga Rasul itu sangatlah banyak. Ya, taib. Jadi ini kata Allah SWT, Inna hadza lafis suhufil ula. Masalah ini sudah ada dalam lembaran-lembaran yang pertama. Demikian juga di dalam lembarannya Nabi Ibrahim ketika dia berdakwah. Sama, tidak ada bedanya. Mengingatkan hal-hal yang seperti ini. Mengingatkan tentang kehidupan dunia. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan berbuat ya kejahatan, kesyirikan, terutama kesyirikan ketika mereka hidup di dunia. Ini sudah ada dalam lembaran terdahulu, baik itu lembaran Ibrahim ataupun lembaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Baik. Ya, itu secara terjemahan dan tadi sudah kita jelaskan ya, ringkasnya i'rab, ringkasnya saja ya. Nah. Kemudian kita melihat di sini ada sebagaimana biasanya ada diagram di sini, tabel yang disebutkan oleh beliau untuk menjelaskan beberapa kalimat dalam ayat-ayat yang kita baca tadi oleh penulis di sini Syekh Mustafa Al-Adawi. Kata beliau, al-kalimah aflaha, maknaha aflaha itu maknanya faza. Faiz, maka disebut isim fa'il faza itu faiz, menang, kan gitu ya. Pemenangnya, faizun, para pemenang. Faza, selamat. Najaha, bermakna faza, najaha, itulah aflaha. Aflah itu bermakna menang, najaha, sukses, berhasil. Wa adraka matlabahu, atau dia memperoleh apa yang menjadi tuntutannya, itu aflaha, makna aflaha. Ya. Adraka matlabahu, dia memperoleh apa yang menjadi tuntutannya, dia minta ini minta itu, dia peroleh. Maka ini dikatakan orang yang telah ya aflaha. Atau bermakna najah minal makhatir, selamat dari perkara-perkara bahaya. Jadi itu seputaran makna aflaha ya. Qad aflaha man tazakka, sungguh aflah orang-orang yang melakukan tazakka, tazkiyah, pensucian. Ini mereka orang yang menang, orang yang selamat, orang yang memperoleh apa yang dia inginkan. Nah, itu makna aflaha. Taib. Kemudian makna tazakka. Apa tazakka? Kata beliau, maknaha aslama. Ya, makna tazakka aslama. Itu pasrah. Ya, aslama itu Islam. Makna Islam itu kan kepasrahan.
tunduk, tatahhara minal kufri wal ma'asi. Makna tazakka adalah membersihkan diri dari perbuatan kufur dan maksiat. Itulah tazakka. Nah, beruntung orang-orang seperti ini. Qad aflaha man tazakka, yakni qad aflaha man aslama wa tatahhara minal kufri wal ma'asi. Itu maknanya. Beruntunglah orang-orang yang telah Islam, yang dia berusaha mensucikan diri dari kekufuran, berusaha mensucikan diri dari kemaksiatan. Ini beruntung orang seperti ini. Wa wahhadallaha, kemudian dia mentauhidkan Allah, wa amila bi syara'ihi, dia mengamalkan syariat-syariat Allah, wa takatsara minat taqwa, dia memperbanyak ketakwaan. Ya, dengan memperbanyak ketakwaan maka dia menjadi atqa. Kan yang terpenting kan ya, kemuliaan itu adalah dengan sebab ketakwaan. Dengan isim tafdil Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallah atqakum. Ini isim tafdil namanya, yang menunjukkan bahwa pada manusia ini derajat ketakwaannya itu enggak sama. Derajat ketakwaannya kepada Allah tidak sama. Satu dan yang lainnya itu berbeda-beda. Makanya tidak dibolehkan bagi kita merasa paling bertakwa. Huwa a'lamu bimanit taqa, kata Allah dalam surat ya An-Najm. Dia lebih tahu. Allah yang lebih tahu siapa di antara manusia yang lebih bertakwa kepada Allah. Kita hanya berusaha untuk memperbanyak saja, sehingga makna tazakka di sini takatsaru minat taqwa. Makna tazakka adalah seorang yang memperbanyak ketakwaan. Terus dia perbanyak, fokus dia, nambah ketakwaan, dia tambah ketakwaan, dia tambah ketakwaan. Itulah tazakka. Wa tahhara nafsahu minal akhlaqir radhilah, dan berusaha mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendahan. Ya, mulailah kita untuk mengikis akhlak-akhlak yang buruk yang kita tahu itu adalah keburukan. Apalagi setelah kita mempelajari bagaimana akhlak-akhlak Islamiyah, akhlak Nabi, maka mulailah dikit-dikit dikikis. Karena itu makna tazakka ini ciri orang yang beruntung. Itulah makna tazakka. Tahhara nafsahu minal akhlaqir radhilah. Berusaha untuk membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendahan. Akhlak rendahan ini lebih umum dia maknanya. Tidak hanya yang sifatnya kepada dosa besar, tapi pelanggaran-pelanggaran akhlak yang sifatnya itu dosa kecil, ataupun itu sesuatu yang bisa merendahkan wibawa, muru'ah, ya kan? Nah seperti itu. Makanya dalam dunia ilmu hadis sekalipun, seorang rawi itu yang tidak menjaga muru'ah ini bisa mengakibatkan hadisnya itu tidak tinggi derajatnya, kan begitu? Karena akhlaknya begini begitu, walaupun dia kuat hafalan, tapi didapati dia suka berbuat yang menunjukkan ya rendahnya wibawanya di hadapan manusia, canda yang berlebihan. Nah itu ya, itu bisa merendahkan muru'ah, wibawa. Taib, bukan tidak boleh bercanda, tapi yang sifatnya sampai berlebihan, apalagi sampai candanya itu dusta. Ya, tidak boleh. Biasanya ini ya semua sih, tidak hanya orang yang sudah dewasa, yang anak-anak juga gitu ya, yang masih anak muda. Ini kami ingatkan juga untuk santri-santri. Ini terkadang ya kita dapati di antara mereka canda seperti itu, tapi ada kedustaan. Mulai dikikis itu, mulai dikurangi. Ya, supaya apa supaya kita masuk ke dalam golongan yang Allah Ta'ala sebutkan di sini. Qad aflaha man tazakka, agar kita masuk ke dalam golongan tazakka ini. Taib. Ini takatsara minat taqwa, tahhara nafsahu minal akhlaqir radhilah, wattaba'a ma unzila ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ittiba, berusaha mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti pelan-pelan. Ya. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa akidah, berupa ibadah, berupa akhlak, maka kita ittiba. Ini makna tazakka. Wa adda zakata malihi, dan berusaha menunaikan zakat hartanya. Wa adda zakatal fitr, menunaikan zakat fitr. Ini semua tafsiran ulama yang dibawakan oleh penulis di sini dari makna tazakka. Jadi makna tazakka itu
tidak hanya sebatas mensucikan diri kemudian istighfar saja, bukan itu. Itu cuma salah satu di antaranya. Ya, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bentuk tazakka. Akan tetapi itu tidaklah sempurna, bukan itu yang kamilnya, bukan itu yang paripurnanya. Akan tetapi menggabungkan secara keseluruhan yang bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan jiwanya. Apa itu yang kita sebutkan tadi? Itulah dia secara keseluruhan dari makna tazakka. Taib. Tu'thiruna, kata beliau di sini, makna tu'thiruna, al-kalimah tu'thiruna, tuqaddimuna, tufaddiluna. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Lebih ya, tufaddiluna, maksudnya lebih mengutamakan kehidupan dunia. Sebagaimana dalam pelajaran bahasa Arab, aina tufaddilun, kan gitu. Syai' au asir, kan gitu ya. Mana yang lebih kamu utamakan? Teh ataukah jus? Nah, dia katakan ufaddilu asir misalnya. Saya lebih mengutamakan jus. Kenapa? Vitaminnya lebih banyak. Ya. Kalau teh enggak, cuma hangatnya saja yang dapat. Misalkan begitu. Ya, jadi itu mana tu'thirun. Mana tu'thirun itu lebih mengedepankan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Taib. Kita melihat di sini metode beliau di dalam menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan ayat-ayat tadi di akhir-akhir surat Al-A'la dengan metode soal wal jawab. As-su'alu mal muradu bidzikri wa mal muradu bis salati fi qoulihi ta'ala wa dzakara isma rabbih fa shalla. Apa yang dimaksud dengan az-zikr dan apa pula yang dimaksud dengan salat dalam ayat tadi? Ya, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ada dua fiil madhi di situ disebutkan dalam satu ayat. Apa yang pertama fiil madhinya? Dzakara, ya, yang masdarnya zikrun atau zikron zikrun. Kemudian apalagi fiilnya yang kedua? Shalla. Yang kita ketahui makna shalla ya adalah salatun. Masdarnya itu salat. Ya, walaupun aslinya tasliyah. Tapi ma'ruf itu dengan salatun. Nah, jadi ada dua kata kerja di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikrun wa salatun. Makanya beliau di sini mengajukan pertanyaan apa yang dimaksud dengan az-zikru dan as-salatu pada ayat tersebut. Nah, di sini akan beliau paparkan beberapa aqwal para ulama. Al-jawab, kata beliau, ammal muradu biqaulihi wa dzakara isma rabbih. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah taala wa dzakara isma rabbih, dan dia berzikir menyebut nama Rabbnya. Fali ahli ilmi fihi aqwalun, maka para ulama dalam menjelaskan ini ada beberapa pendapat, ada beberapa jawaban. Ahaduha, yang pertama, makna az-zikru di sini adalah wahhadallaha subhanahu wa ta'ala. Jadi dzakara isma rabbi maknanya adalah wahhadallaha subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah. Itu maknanya. Ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, yakni wahhada rabbahu atau wahhadallah, mentauhidkan Allah. Nah, ini memang yang paling utama, tafsiran yang paling didepankan. Ini tafsiran yang paling didepankan, bahwa yang dimaksud orang-orang beruntung, orang-orang yang mensucikan diri, dialah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab sucinya seorang, jiwa seorang itu, sebab yang paling utama adalah tauhid. Apa itu? Tauhid. Janji Allah taala kepada ahlu tauhid, ya. Janji Allah kepada ahlu tauhid, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sekalipun dia belum minta ampun kepada Allah. Mungkin gak itu? Mungkin, karena di bawah kesyirikan tahta masyiatillah. Selain kesyirikan di bawah kehendak Allah. Jika Allah mau, Allah ampuni, kan begitu. Jika tidak, ya tetap disiksa. Tapi tidak kekal di neraka. Ini ahlu tauhid. Ya. Taib. Maka ini tafsiran yang paling didepankan, makna dzakara isma rabbih, yakni wahhadallaha subhanahu wa ta'ala. Atsani, yang kedua,
makna dzakara isma rabbih adalah dzakarallaha wa da'ahu wa raghaba ilaih, yakni menyebut nama Allah, berdoa kepadanya dan berharap hanya kepadanya. Nah, ini maknanya yang kedua. Terus ya, makna yang kedua dari dzakara isma rabbih, yakni dzakarallaha wa da'ahu wa raghaba ilaih. Ats-tsalitsu, yang ketiga makna dzakara isma rabbih, yakni dzakara rabbahu fa khafahu fa 'abadahu wa shalla lahu. Maknanya adalah dia menyebut Rabbnya, mengingat Rabbnya, kemudian dia pun merasa takut kepada Allah. Fa khafahu, dia takut kepadanya. Fa 'abadahu, dan dia menyembahnya, beribadah hanya kepadanya. Wa shalla lahu, dan salat kepadanya. Ya, itu dia makna ataupun tiga makna yang disimpulkan oleh beliau di sini dari beberapa aqwal para ulama tentang tafsiran wa dzakara isma rabbih, dan dia menyebut nama Rabbnya. Ada tiga. Apa yang pertama tadi? Tauhid. Yang kedua, mengingat Allah dengan berdoa dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengingat Allah sehingga takut kepadanya dan beribadah kepadanya. Karena seorang hamba itu benar-benar beribadah kepada Allah ketika rasa takutnya kepada Allah itu tinggi. Ya, itu akan lebih kuat ibadahnya. Makanya Allah Ta'ala puji orang yang takut ini. Karena orang yang takut itu lebih mampu mengontrol hawa nafsu. Nah, gitu ya. Orang yang takut kepada Allah itu lebih mampu mengontrol hawa nafsunya dibandingkan yang nilai rasa takutnya itu kurang, ada tapi kurang. Nah, dia akan lebih mudah dibawa oleh hawa nafsunya sendiri. Allah Ta'ala mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Allah Ta'ala sebutkan orang yang takut kepada Rabbnya, ya. Khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut kepada Allah itu besar rasa takutnya kepada Allah, itu lebih mudah ngontrol hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kalau diikutin terus jadi Tuhannya, kan gitu ya. Hawa nafsu ini kalau diikutin terus jadi Tuhannya. Harusnya dia la ilaha illallah, akhirnya la ilaha illa hawahu. Tidak ada ilah kecuali hawa nafsunya saja. Taib. Ammal muradu bis salati huna falil ulama fihi aqwalun. Demikian juga makna salat, fa shalla wa dzakara isma rabbih fa shalla, dia mengingat nama Rabbnya kemudian dia salat. Apa makna salat di sini? Ulama juga ada beberapa pendapat dalam mentafsirkan ini. Ahaduha, yang pertama, annal murada shallas salawatil khamsa, bahwa yang dimaksud di sini dia mengerjakan salat 5 waktu. Nah, itu tafsirannya. Yang dimaksud fasalla benar-benar secara zahir adalah salat 5 waktu yang ada di dalam Islam, ada dalam dinul Islam. Atsani, tafsiran yang kedua, annal murada shalla salat tatawwu'in. Yang dimaksud di sini fa shalla salat-salat sunat. Salat tatawwu', istilah salat sunat itu ya salat tatawwu' atau salat nafilah biasanya ya, salat nafilah, tatawwu'. Tatawwu' itu sukarela gitu ya. Makanya bahasa Arab relawan mutatawwi'in. Bahasa Arab apa? Bahasa Arab relawan itu kan mutatawwi'. Biasanya kalau relawan-relawan dari sana ya, Timur Tengah itu kan mutatawwi'un. Nah, itu. Ya, salat yang memang dikerjakan secara sukarela. Ya, tatawwu', nafilah, mandub, sunnah, itu istilah-istilahnya. Mustahab. Ya, mandub. Nah, itu tafsiran yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalitsu annal murada shalla, ini salatul aidain. Yang dimaksud di sini salat Idul Fitri ya ataupun Idul Adha, salat 2 hari raya. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, ar-rabi'u annal murada bis salat ad-du'a. Bahwasanya yang dimaksud salat di sini adalah doa. Ini makna aslinya, makna secara bahasa. Secara lughatan makna salat adalah doa. Secara lughatan, secara bahasa makna salat adalah doa. Tapi kalau kita membahas fikih salat, maka yang dimaksud dengan salat secara istilah bukanlah doa saja, tapi perbuatan ya, aqwal wa af'al min takbiratul ihram ya,
ila taslim atau hatta taslim, sampai salam. Itu namanya salat kan? Yang namanya salat adalah perbuatan dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam, ya, sampai kepada salam. Itulah dia yang namakan salat. Tapi di sini ada yang menafsirkan makna salat di sini berdoa. Wa dzakara isma rabbih fasalla, yakni fada'a. Dia mengingat Rabbnya kemudian dia berdoa. Allahu a'lam. Kata beliau sini wallahu taala a'lamu. Taib, itu tadi beberapa tafsiran dari makna dzakara dan shalla. Berikutnya soal waddih makna qaulihi ta'ala bal tu'thiruna al-hayatad dunya wa manil mukhatabu biha wa manil mukhatabu biha. Pertanyaannya, kata beliau, jelaskan makna firman Allah Ta'ala bal tu'thirunal hayatad dunya, dan siapa yang diseru dalam ayat itu. Wa manil mukhatabu biha, siapa yang diseru dalam ayat itu. Bal tu'thiruna, kalau kita lihat dia bentuk fi'il mudhari' dengan fa'ilnya waw jamaah, ya kan, yang menunjukkan banyak, dengan huruf mudhara'ah ta, berarti siapa fa'ilnya? Antum, kan begitu membacanya. Tu'thiruna, bahkan kalian, antum. Dari mana kok tahu ini maknanya antum? Ya dilihat saja, aslinya kan athara yu'thiru ditambahi waw jamaah, itu sebagai fa'ilnya berarti menunjukkan banyak. Waw jamaah ini kan mewakili hum atau antum. Kalau hum, maka huruf mudhara'ahnya itu bukan ta, pakai ya, yu'thirun, kan begitu aja. Kalau belajar nahwunya ya, yang sudah belajar nahwu. Kalau antum dia tak pakainya. Kalau dia hum pakainya ya, huruf mudhara'ah. Tahu huruf mudhara'ah ya? Pada fi'il mudhari' itu ada huruf mudhara'ah anita, kata istilahnya. Anita, alif, nun, ya, ta. Nah, itu yang belajar nahwu tahu itu. Kalau enggak tahu diketek aja. Nah, siapa yang diseru di situ? Bal tu'thiruna, bahkan antum sangat mendahulukan, mengutamakan, terpengaruh dengan kehidupan dunia. Siapa yang diseru itu dalam ayat tersebut? Jawab, al-jawabu al-ma'na wallahu a'lam. Maknanya Allah yang lebih mengetahui. Annakum la tuqbiluna ala tazakki wa dzakara isma rabbikum was salat bal tu'thiruna al-ladzatil faniyah al-mawjudah fid dunya wa tuhibbunaha. Jadi maknanya Allahu a'lam bahwasanya kalian tidaklah kalian la tuqbiluna ala tazakki, maksudnya kalian tidak akan menghadapi tidaklah kalian memperoleh at-tazakki tadi, pensucian secara sempurna, dan mampu menyebut nama Rabb kalian serta salat, itu kalian tidak akan mampu untuk melakukan itu. Sedangkan kalian sangat terpengaruh dengan kelezatan yang fana. Kalian sangat terpengaruh dengan kelezatan yang fana ya, yang akan binasa sementara. Ya, kelezatan dunia ini kan sementara. Ya tidak? Kelezatan dunia ini sementara. Beda nanti dengan kelezatan di surga abadi, kan begitu, selama-lamanya, lebih awet lagi. Seperti yang diceritakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana kelezatan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dari buah-buahnya, minum itu tidak haus, kan gitu ya, tidak dahaga, makan itu tidak buang air. Lalu kemana sisa-sisa makanan itu? Makan minum sepuasnya, yaitu kemana sisa makanannya? Allah Taala jadikan keringat yang keluar dari tubuhnya, dan keringatnya juga seperti misik, gitu ya, parfum yang sangat wangi, kasturi. Nah, seperti itu. Nah, adapun kelezatan dunia sebentar saja. Habis makan nanti lezat sampai sendawa, habis itu lapar lagi, kan gitu ya. Lapar lagi, cari lagi. Sementara. Nah, jadi itu. Kalian tidak akan mampu memperoleh tazakki, az-zikru, as-shalah, itu maksudnya. Bahkan kalian sangat terpengaruh dengan kelezatan yang akan fana, yang akan
sirna, yang ada di dunia ini, wa tuhibbunaha, dan kalian sangat mencintainya. Mencintai sesuatu yang akan binasa. Ada ungkapan para ulama yaitu antara kebahagiaan akhirat dan dunia, ya pernah saya sampaikan juga ini dalam beberapa khutbah mungkin. Perbedaannya itu seperti permata yang berkilau, apa namanya gitu ya, intan kah namanya ya, permata kan berkilau itu ya, sangat indah gitu, mahal, asli permata gitu ya, dan tahan lama, ya kan, lebih tahan lama dibandingkan kristal es yang sudah mengkristal. Sama-sama mengkilat atau tidak, berkilau atau tidak, berkilau. Tapi kalau kristal es itu dia akan mencair, akan binasa. Nah seperti itulah perumpamaan kebahagiaan dunia dibandingkan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia itu akan meleleh, mencair, hilang, ya, sirna, dan akan ditinggalkan. Dan dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala nanti ketika datang harinya, yaumul qiyamah. Tapi kebahagiaan akhirat akan kekal abadi, kebahagiaannya abadan, selama-lamanya. Seperti yang pernah kita sebutkan, kisah disembelihnya al-maut, ya kan? Disembelihnya al-maut pada hari kiamat. Taib. Nah, seperti itu. Wa tuhibbunaha, bahkan kalian sangat mencintai kehidupan atau kelezatan dunia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla bal tuhibbunal ajilah. Ini lain ayatnya. Ada berapa bentuk ayat begitu ya? Ini surat Al-Qiyamah ya, ayat 2 dan 21, 21 ya, 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, bahkan kalian mencintai al-ajilah. Ajilah itu yang sesuatu yang segera. Ya. Ajalah itu terburu-buru ya, segera. Makanya ketika membayar sesuatu ajil atau ajil, beda ya, ajil sama ajil. Ain, kita kan orang Indonesia itu berat bilang ain. Ain itu dibilang a semua kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ajil dan ajil itu beda. Ajil itu cash. Nah, ya kan? Ajil janji tertunda gitu ya, waktu tempo, waktu tertentu. Nah, itu dia. Ya. Sanadfa hada. Kita tanya ajilan atau ajilan, cash atau ngutang. Gitu ya. Ajil ini maksudnya sesuatu yang segera. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, bahkan kalian sangat mencintai al-ajilah. Maksudnya dunia. Kalian sangat mencintai kenikmatan yang ini, yang ada ini, yang diberikan di dunia. Dikatakan ini ajilah. Suatu yang langsung cash sekarang ini, bisa kita dapati sekarang ini. Ya, wa tadharuna, tadhar meninggalkan. Ya. Wa dhara yadharu, zarhum yakuluna wa yatamatta'un. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr itu ya, biarkan mereka yang Muhammad makan sebebas-bebasnya, bersenang-senang sebebas-bebasnya. Ini kata Allah, kalau Allah Ta'ala sudah benci kepada satu kaum, justru dibiarkan. Makanya kan ada sebagian kita itu, sebagian kaum muslim itu orang-orang gak beriman, orang kafir, tapi kok diluaskan ya usahanya gitu ya. Lah iya, orang Allah Ta'ala mengatakan dzarhum yakuluna wa yatamatta'un ya wa yulhihimul amal fasaufa ya'lamun, kata Allah Ta'ala. Ya, biarkan aja ya Muhammad, biarkan mereka bebas makan, senang-senang. Ya, mereka akan dilalaikan dengan apa? Angan-angan mereka. Fasaufa ya'lamun. Nanti mereka akan tahu, nanti tunggu aja di akhirat. Begitulah Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia. Jadi jangan terpengaruh dengan dunia ataupun dengan orang-orang yang memperoleh dunia sementara dia di atas kekufuran, kejahatan, kemaksiatan. Jangan terpengaruh. Justru Allah mengatakan biar aja mereka. Allah Ta'ala biarkan kok. Ya kalau kita kan maunya namanya orang kafir tuh udah buat jahat langsung disambar geledek aja kan gitu ya. Itu kan kita kan begitu ya. Itu kan kita. Begitulah nafsunya kita ini. Ya, tapi Allah yang Maha Adil, kalau kita ini kan kurang adilnya itu. Kalau kita maunya begitu. Kenapa sih enggak langsung aja mencuri, langsung hilang tangannya pecah kan begitu ya, berdarah-darah.
Tidak seperti itu. Ya, Allah Ta'ala memberikan ujian kepada manusia. Taib. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian meninggalkan akhirat, jangan sampai meninggalkan akhirat. Ammal mukhatabu bil ayatil karimati fali ahlil ilmi fiha qaulani. Adapun tentang siapa yang diseru dalam ayat mulia ini, ahlul ilmi juga ada dua pendapat di sini. Ahaduhuma, yang pertama, annal murada bil ayati al kafaratu, bahwa yang dimaksud dengan ayat di sini adalah orang-orang kafir. Jadi bal tu'thirunal hayatad dunya, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir yang tidak beriman. Wal muradu bi isaril hayatid dunya, dan yang dimaksud dengan sikap isar terhadap kehidupan dunia, ar-ridha biha. Ya, orang yang ridho dengan kehidupan dunia ini, dia ridho sekali. Bukan raditu billahi rabban, tapi raditu bidunya lahu. Ya, saya ridho dengan dunia ini, ini ya, jangan ridho dengan kehidupan dunia. Watmi'nanu ilaiha, dan merasa nyaman, tentram, tenang dengan kehidupan dunia. Wal i'radu 'anil akhirah, dan berpaling dari kehidupan akhirat. Wa tarkul amali laha, dan meninggalkan amalan untuk akhirat. Nah, ini yang dimaksud dari ayat tadi, bal tu'thirunal hayatad dunia, yaitu dimaksud orang-orang kafir karena mereka mendahulukan kehidupan dunia, senang dengan kehidupan dunia, merasa tenang dan memburu dunia. Jadi memang tenang sekali mereka, kehidupan dunia ini mereka senang sekali, pengen sekali. Akan tetapi berpaling dari kehidupan akhirat, meninggalkan amal kebaikan untuk akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Dalam surat Yunus ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami. Nah, itu dia. Gak berharap bertemu dengan Allah. Mereka takut ketemu dengan Allah. Kenapa? Ya karena gak bawa apa-apa, gak bawa bekal apapun. Tidak mau melaksanakan perintah Allah sedikit pun. Benar-benar mengingkari Allah dan tidak mau beriman kepadanya. Gak mau patuh dan tunduk kepada Allah. Sami'na wa asoyna, kata mereka. Kami dengar dan kami ingkari, kami maksiati. Nah, itu dia. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami dan ridho dengan kehidupan dunia, merasa tenang dengan kehidupan dunia, dan mereka orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, merekalah orang-orang yang tempat kembalinya neraka, disebabkan ya apa yang mereka usahakan dahulu semasa di dunia. Taib, ini dia yang dimaksud dari antum tadi gitu ya, bal tu'thiruna, antum itu maknanya bahkan kalian sangat terpengaruh dengan kehidupan dunia. Yang dimaksud adalah al-kafaratu, orang-orang kafir. Asani, yang kedua, annal murada jami'un nas mu'minuhum wa kafiruhum. Adapun yang dimaksud, pendapat yang kedua ini ya, yang dimaksud bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, itu adalah secara keseluruhan manusia, baik itu yang beriman ataupun yang kafir, baik yang beriman ataupun yang kafir. Nah, itu semua. Wal muradu bi isarihim al hayatud dunya, dan yang dimaksud dengan sikap isar mereka terhadap kehidupan dunia, a'ammu, ini lebih umum, mimma dzukira, dari apa yang disebutkan. Fayadkhulu fihi tawajjuhu ila dunya, termasuk di dalamnya orang yang benar-benar tawajjuhnya itu maksudnya tujuannya hanya dunia, termasuk pokoknya siapapun mau mukmin mau kafir, ketika tawajjuhnya itu hanyalah untuk mencari dunia, maka dia masuk dalam ayat tadi. Paham ya? Jadi seperti itu. Bukan hanya dikhususkan orang-orang kafir seperti tafsiran yang pertama di atas. Jadi siapapun itu, mukminuhum kafiruhum, ya, idza kana tawajjaha ila dunya, jika dia benar-benar tujuannya adalah dunia, dia masuk ke dalam ayat tadi yang dimaksud. Ya, fayadkhulu fihi tawajjuhu ila dunya wa tahsilu manafi'iha, berusaha untuk menghasilkan apa yang terkandung di dalam dunia yang bermanfaat, pokoknya dia ambil semuanya.
Wal ihtimamu biha ihtimaman zaidan aktsara minal ihtimami bi ta'at. Dia sangat bersemangat, benar-benar sampai kepada puncak semangatnya untuk mencari dunia ini lebih besar daripada semangatnya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah, itu dia. Nah, ini harus menjadi kewaspadaan bagi setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai semangatnya di dalam mencari dunia lebih besar dibandingkan semangatnya di dalam beribadah kepada Allah saat melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya, terutama salat. Nah, terutama salat nih sering kita ingat karena ini salat ini merupakan sayyidul a'mal as-salihah fil Islam. Pemimpinnya amal soleh dalam Islam apa? Salat. Ya, jangan sampai semangat kita mau mengerjakan salat itu kalah dibandingkan semangat kita mau makan. Ya kan? Mau makan kan semangat gitu kan, wah mau makan ataupun mencari dunia yang lainnya. Kan ini aslinya itu dunia, perkara mubah. Salat harus yang paling semangat kita itu apa? Salat. Ketika udah berkumandang azan harus semangat kita itu mau salat itu besar, ya tinggi. Nah, jangan terbalik nanti. Itu saja dulu satu itu aja kita bisa mengontrol ini, bisa mengendalikan yang ini. Insya Allah yang lainnya dimudahkan nanti. Ya. Semangat kita kalau mau ke taklim, semangat kita ketika mau membantu orang. Karena kan gitu ya. Minta tolonglah, dorongin mobil. Malasnya. Nah, gitu kan. Padahal itu kebaikan atau bukan? Kebaikan itu. Orang Rasulullah mengatakan engkau mengangkatkan barang ke atas kendaraan saudaramu, ya kan? Sedekah. Ya. Kemudian seperti disebutkan dalam hadis itu berpahala besar membantu saudaranya. Ngangkatkan barang aja coba. Ya, ke kendaraannya itu sudah pahalanya besar. Apalagi kalau membantu saudaranya lagi kesusahan. Nah, itu maknanya ketaatan. Jadi di antara bukti bahwasanya kita tidak terpengaruh dengan dunia, buktikan saat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah itu lebih tinggi semangatnya dibandingkan saat kita mencari dunia. Kadang mencari dunia itu kalau mau kerja kan gitu ya. Mohon maaf gitu kalau karena kan dulu Anda pernah kerja juga kan begitu ya. Itu semangat mandi pagi. Ya kan? Kerja dengan semangat. Wah, kan begitu. Seharusnya juga dalam melaksanakan ketaatan kita menunjukkan semangat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita ya tidak termasuk di dalam ayat tadi yang dianggap terlalu isar dengan kehidupan dunia yang fana ini yang akan hilang ini. Taib, itu dia kuncinya. Kata beliau di sini al-ihtimamu biha ihtimaman zaidan aksar minal ihtimami bi ta'at. Kadzahir min halin katsir minan nas, sebagaimana yang terlihat dari keadaan kebanyakan manusia. Taror rajula yahtammu bi amalihi dunyawi. Ini kata beliau. Kau akan lihat ada seorang yang sangat bersemangat mengerjakan pekerjaan dunia wa yahrisu alal istiqath mubakkiran. Ya, dan semangatnya dia bangun pagi. Masya Allah ya, baru tadi Anda bilang gitu ya. Dulu ngerasakan begitu. Ya, mubakkiran lahu aktsar min hirsihi ala sholatil maktubah. Lebih semangat dibandingkan semangatnya dia ketika melaksanakan sholat wajib. Padahal sholat ini yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala sebelum yang lainnya, sholat. Maka usahakan. Kita semua, mau santri kah, santriwati, ataupun bapaknya santri, orang tuanya santri, wali santri, atau kita semuanya kaum muslimin yang mengetahui tentang ilmu ini, jangan sampai semangat kita itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, terutama sholat. Saya sering mengingatkan, terutama sholat, karena kita banyak terkalahkan ketika mengerjakan sholat, terutama sholat subuh. Ya, terutama sholat subuh. Kita nggak membuktikan bahwasanya ya ibadah itu lebih tinggi, sholat subuh itu lebih tinggi semangat kita dibandingkan pekerjaan-pekerjaan dunia. Kalau memang kita semangat, maka ya kita bukan termasuk orang-orang yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhar yahrisu ala jam'il mal. Demikian juga ada yang lainnya, semangat ketika mengumpulkan harta aktsara min hirsihi ala jam'il hasanat. Lebih semangat dia daripada semangatnya di dalam mengumpulkan kebaikan. Ya, jadi dia kumpulkan harta, dia lihat kumpulkan harta lebih semangat dibandingkan dia mengumpulkan kebaikan demi kebaikan. Harusnya kita semangat mengumpulkan kebaikan.
Walaupun kita tidak harus menghitung-hitung amal, kan begitu ya? Amal kebaikan tidak perlu kita hitung-hitung, tapi ketika kita melaksanakannya, ya saya sudah melakukan ini. Udah jangan langsung pasrah, sudah cukuplah itu, tidak. Ya, ketika kita sudah membantu ataupun melaksanakan satu kebaikan, kita sudah membantu seseorang misalnya, kita bantu dia kesusahan, kita kasih dia 1 juta, alhamdulillah dia terbebas dari kesusahan. Kemudian kita merasa cukup, padahal Allah buka lagi celah untuk melakukan hasanah. Sudah kok tadi. Nah, padahal kita masih mampu. Jangan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan kepada nabinya, fa idza faraghta fansab, kata Allah Ta'ala, kalau kamu udah selesai dari satu kebaikan, kan itu dia, bangkit lagi ya Muhammad untuk kebaikan berikutnya. Begitu, itu dia semangat namanya. Faraghta kan udah selesai, itu maksudnya. Wa idza faraghta fansab, kalau udah selesai, faragh udah selesai dari satu kebaikan, fansab, nasab, mansub gitu ya, yang tandanya itu fathah kalau isim mufrad, ya kan, harokatnya, bangkit lagi. Ya, begitu. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang digolongkan terpengaruh dengan dunia. Kadang kan kita berbicara seperti itu. Dunia ini apalah sesuatu ya binasa ini, tapi untuk pembuktian belum tentu, ya. Yang penting kita buktikan. Bagaimana buktinya? Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk taat kepadanya. Ini buktikan semangatnya kita untuk melakukan ketaatan. Terus semangat. Lebih daripada semangatnya kita saat mencari dunia. Bukan tidak boleh cari dunia, silahkan. Tapi masalah semangat ini menunjukkan kita terpengaruh dengan dunia ataukah tidak. Allahu a'lam. Terakhir, soal kata beliau, al-musyaru ilaihi fi qoulihi ta'ala inna hadza yarji'u ila madza. Yang diisyaratkan di sini pada firman Allah Ta'ala, inna hadza, ini kan isim isyarah, sesungguhnya ini, itu kembali kepada apa? Wa minal ulama, jawab, di antara para ulama ada yang berkata, wa minal ulama iman qala innahu yarji'u ila surah kulliha, bahwasanya inna hadza ini kembali kepada seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Inna hadzal ladzi dzukira fi hadhihi surah mawjudun fi suhufil ula wa suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu maksudnya ya. Bahwasanya ini yang sedang dibahas ini, bal tu'sirunal hayatud dunya dan seterusnya, ini telah disebutkan pada surat-surat yang ada di dalam lembaran-lembaran pertama, lembaran Ibrahim atau lembaran Musa. Ini ada semua masalah itu. Wa minhum man qala, ada pula yang berkata dari para ulama, innahu yarji'u ila qaulihi ta'ala, sesungguhnya hadza itu kembali penunjukannya kepada firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kembalinya ke situ katanya. Ya, inna hadza maksudnya orang yang beruntung tadi adalah orang yang tazakka, menyebut nama Allah dan salat. Nah, itu ya. Itulah dia yang orang yang beruntung tadi. Inna hadza itu ada di dalam suhuf yang pertama. Wa minhum man qala, di antara mereka ada juga yang berkata innahu yarji'u ila qaulihi wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu telah ada dalam suhuf yang pertama. Nah, ini beberapa aqwal para ulama, ada 3 yang beliau sertakan di sini. Ya, ini kemana isim isyarat tadi inna hadza? Ya, ada yang memaknai bahwasanya inna hadza di sini kembali kepada apa yang terdapat atau tercantum di lembaran-lembaran sebelumnya, ataupun inna hadza di sini bisa kembali kepada makna qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, ataupun ada yang mengatakan inna hadza ini kembali kepada mengingatkan kembali kepada hari akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Allahu ta'ala alam. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Cukup lama juga ya, beberapa kali pertemuan untuk tafsir surat Al-A'la ini dengan metode tanya jawab dan penjelasan beberapa kata-katanya dalam tabel yang sudah kita bacakan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi peringatan dan pelajaran penting bagi kita semua insyaallah. Baik, insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya tafsir surat Al-Ghasyiyah ya. Kita akan masuk ke dalam tafsir surat Al-Ghasyiyah di pertemuan berikutnya.
Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.